Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa dalam posisi negosiasi yang, ya gitu deh, lebih lemah? Kayak tikus ketemu gajah gitu. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas strategi buat situasi kayak gitu. Sumber kita kali ini bab 5 dari buku Breakthrough Business Negotiation. Fokusnya pas banget soal cara mengatasi ketidakseimbangan kekuatan. Jadi, misi kita apa? Ya, kita mau gali strategi praktis dari bab ini biar Anda, gitu, bisa lebih pede dan efektif negosiasinya. Walaupun startnya dari posisi yang kelihatannya kurang oke. Yuk kita mulai. Tantangannya kan jelas banget ya. Gimana caranya si tikus ini bisa dapat hasil bagus kalau lawannya gajah? Kita pakai contoh Millennium Pharmaceuticals nih, yang sukses. Beda sama banyak yang gagal. Apa sih prinsip kuncinya? Oke, prinsip pertama yang penting banget, jangan pernah kepatok sama transaksi semua atau nggak sama sekali. Millennium itu cerdas. Mereka diversifikasi risiko, jadi nggak taruhan ke satu mitra raksasa doang. Oh, jadi dipecah gitu ya? Iya, betul. Mereka jalin beberapa alliance strategis, komplementer gitu, sama perusahaan farmasi besar yang beda-beda. Kayak Hoffmann La Roche, Eli Lilly, Astra, masing-masing buat kategori penyakit spesifik. Ini penting banget biar nggak terlalu tergantung sama satu gajah aja. Oke. Diversifikasi itu kuncinya, biar nggak, ya diinjak lah ya. Tapi kalau udah punya beberapa mitra besar gitu, ngelolanya gimana? Ini masuk ke prinsip kedua ya berarti. Tepat sekali. Prinsip kedua itu, negosiasi sama bagian yang pas dari si gajah. Maksudnya, Anda mesti identifikasi nih, siapa juaranya di dalam perusahaan besar itu. Cari orang atau unit bisnis spesifik yang punya kepentingan langsung. Yang paling gede kepentingannya sama apa yang Anda tawarin. Jadi nggak asal tembak ke atas gitu ya? Betul. Millennium, contohnya, mereka targetin manajer unit penyakit tertentu. Bukan petinggi korporat secara umum. Terus, mereka juga pinter. Hak kekayaan intelektualnya cuma dikasih buat aplikasi spesifik di kesepakatan itu. Sisanya, masih mereka pegang. Nah, pesan penting nih buat Anda. Fokus ke pihak yang paling berkepentingan, jangan coba yakinin seluruh gajah sekaligus. Repot. Nemuin orang yang pas itu satu hal, tapi kan kita tetap tikus nih. Gimana biar suara kita didengar? Biar punya daya tawar. Nah, ini prinsip ketiga masuk nih. Bikin diri Anda kelihatan lebih besar. Ini bukan soal bohong ya, tapi soal bangun persepsi kekuatan. Caranya, lewat koalisi. Bisa mitraan sama pemain besar lain, atau kumpulin beberapa pemain kecil buat jadi kekuatan bareng. Atau bisa juga main politik keseimbangan. Deketin gorila lain buat ngimbangin gajah yang lagi dihadapi. Bangun koalisi kan butuh waktu, energi, sementara sumber daya tikus kan terbatas. Gimana cara bangun momentum awal yang penting banget itu? Prinsip keempat nih kayaknya jawabannya. Bangun momentum lewat serangkaian kesepakatan. Iya bener. Kesepakatan pertama itu ya mungkin belum ideal banget ya, tapi krusial buat bangun reputasi, kredibilitas, sama dapetin sumber daya awal. Milih mitra pertamanya mesti hati-hati banget. Idealnya cari gajah yang terluka, wounded elephant gitu. Maksudnya gimana tuh gajah terluka? Perusahaan besar yang lagi, posisinya lagi butuh solusi cepat, kayak Hoffmann La Roche waktu sama Millennium. Mereka lagi butuh banget teknologi baru. Nah, sukses di awal ini jadi modal kuat buat negosiasi berikutnya. Syaratnya bisa lebih bagus nanti. Nah, sukses awal ini kan bisa jadi daya tarik ya. Ini nyambung nih ke prinsip kelima yang, wah menarik banget. Manfaatin kekuatan persaingan. Betul. Ciptain situasi di mana ada beberapa gajah yang tertarik sama Anda. Ini bisa hasilin yang namanya nilai penolakan atau denial value. Denial value. Apa tuh? Itu situasi di mana si gajah mau bayar lebih. Bukan cuma karena nilai tawaran Anda bagus, tapi juga biar Anda nggak jatuh ke tangan pesaing mereka. Millennium itu strategis banget. Mereka sengaja kasih tahu ke banyak perusahaan lain kalau ada satu pihak yang minat. Ini langsung ngubah dinamika dan bikin tim negosiasi Anda jadi lebih pede. Signifikan loh efeknya. Saya suka nih prinsip keenam. Bener-bener muter logika. Gimana bisa membatasi diri sendiri, malah bikin kita lebih kuat pas lawan raksasa. Aneh banget kedengarannya. Tapi ternyata... Iya, kedengarannya sih gitu, tapi ini strategi cerdas. Jadi, dengan bikin kesepakatan sebelumnya yang spesifik dan ngikat, kayak Millennium yang punya deal eksklusif per penyakit, Anda secara kredibel gitu membatasi apa yang bisa Anda kasih di negosiasi baru. Oh, jadi kayak, maaf, saya nggak bisa kasih itu, udah terikat sama yang lain, gitu. Persis.
Ini jadi alasan kuat yang sah buat nolak permintaan gajah yang mungkin berlebihan. Malah bisa juga ngelindungin dari upaya pengambil alihan paksa. Tentu ya, mesti seimbang juga, jangan sampai terlalu kaku, terus malah kehilangan fleksibilitas. Terus soal persiapan dan jalannya negosiasi itu sendiri. Prinsip ke-7 sama ke-8 ini nekenin pentingnya pegang kendali informasi sama ambil alih proses. Sering banget kan pihak kecil ngerasa, ya udah ngikut aja alur si gajah. Padahal, Justru di sini tikus bisa menang. Anda harus lebih siap banget. Lebih siap dari gajah. Lakukan riset mendalam, pahami struktur organisasi mereka. Siapa sih yang beneran ambil keputusan? Apa insentif mereka? Gimana proses internalnya jalan? Millennium jago banget soal ini. jadi PR-nya lebih banyak ya? Iya, tapi ini investasi. Terus ambil kendali prosesnya. Jadilah pihak yang pertama susun draft perjanjian. Tentukan agenda meeting, urutan langkahnya, bahkan logistiknya. Jangan biarin gajah yang dikte semuanya. Megang kendali draft pertama aja, itu udah bentuk kekuatan tersendiri loh. Dan perjuangan belum selesai pas tanda tangan ya. Prinsip ke-9 ngingetin, amankan implementasi. Ini sering kelewat kayaknya ya. Sering banget. Banyak deal bagus di kertas, gagal pas pelaksanaannya. Jadi, pastiin ada mekanisme pengawasan implementasi yang jelas. Misal bikin komite bersama gitu. Jaga hubungan personal sama orang-orang di pihak gajah. Itu penting buat dapat intelijen dan bangun modal sosial. Oke. Dan yang nggak kalah penting, pertahanin terus kekuatan batna Anda, alternatif terbaik kalau negosiasi ini gagal. Jadi ada pegangan kalau nanti ada masalah. Jadi kalau dirangkum nih, semua ini bukan cuma soal trik sesaat ya, tapi lebih ke bangun kapabilitas jangka panjang. Kayak yang disebut di prinsip ke-10. Benar sekali. Anda perlu bangun tim internal yang solid, kalau perlu cari penasihat eksternal yang ahli, dan tanamkan fokus di organisasi buat terus belajar, terus ngasah kemampuan negosiasi. Ini investasi berkelanjutan, bukan taktik sekali pakai. Jadi kesimpulannya, tikus itu bisa banget negosiasi efektif sama gajah. Nggak harus selalu kalah. Kuncinya di strategi cerdas. Ngelola struktur dealnya, proses negosiasinya, bangun koalisi, kuasai informasi, dan pastiin implementasinya jalan. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan ini. Coba pikirin satu negosiasi, bisa yang dulu atau yang mungkin nanti Anda hadapi, di mana Anda ngerasa atau bakal ngerasa kurang berdaya. Dari 10 prinsip tadi, kira-kira prinsip mana ya yang paling mungkin bisa ngubah dinamikanya, walau sedikit aja? Dan gimana kalau Anda paham betul politik internal dan motivasi orang-orang kunci di pihak gajah, itu bisa kasih Anda keunggulan yang nggak terduga. Coba dipikirin deh. Menarik banget. Terima kasih banyak sudah menyimak pendalaman kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.